kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiam di kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah berkecil hati, sebab engkau takkan dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan, dan tak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh seperti istri yang tidak ditinggalkan dan yang bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak, demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku memanggil engkau kembali. Dalam murka yang menguap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh, seperti air yang telah meluap kepadanya, bahwa air bah takkan mengenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, dan bahwa aku tidak akan menghadik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian kedamaianku tidak akan goncang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihannya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab hanya sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Dengarkanlah Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang menatap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau ubah, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah membebaskan daku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang
melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kalian pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah. Tetapi karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita sudah seharian bekerja, kalau kita sudah sibuk seharian, pasti kita akan mencari yang namanya hiburan. Dan kalau dulu itu hiburannya itu ya radio. Semakin bergeser ada televisi, semakin bergeser sekarang YouTube. Kalau orang dulu cari hiburan ya radionya di-setel lalu diputar-putar frekuensinya. Dengar, nggak cocok ganti lagi. Nggak cocok ganti lagi. Terus diputar sampai ada yang cocok. Begitu juga televisi. Ganti sinetron A, sinetron B, sinetron C, sinetron D. Terus diganti terus sampai nemu yang cocok. Tidak tahu kalau sekarang apa yang sinetron yang sedang booming, ibu-ibu ini yang gemar nonton sinetron. Kalau enggak nonton sinetron ya nontonnya drama Korea. Ini sesuatu yang luar biasa. YouTube dan ini tonton. Maka kalau kita sering nonton YouTube, nggak salah kalau misa juga ditonton. Waktunya live streaming nggak ikut live streaming, nanti saja nonton YouTube. Padahal misa itu bukan ditonton, tapi diikuti dengan segenap hati, dengan segenap budi kita, agar rahmatnya itu tercurah kepada kita. Maka banyak sekali pilihan-pilihan itu, dan kita milih yang mana? Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Tawaran itu diberikan kepada kita, sekarang pilihannya kita sendiri yang menentukan. Sama seperti orang-orang Farisi tadi. Dan juga para pemungut cukai dan orang banyak. Mereka melihat keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Keselamatan itu ditawarkan kepada mereka semua.
Tetapi ternyata ada pilihan yang lain, pilihan dunia, pilihan kesenangan mereka, hobi mereka, kesukaan mereka. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Dunia menawarkan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, nanti sudah Z, A1, B1, terus A2, B2, terus. Yang Tuhan tawarkan satu jelas, yaitu keselamatan. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, kita mau memilih yang mana? Milih yang lain yang banyak ini, yang dengan aneka macam rasanya, ataukah satu yang ditawarkan oleh Tuhan? Kita memilih karena kita sungguh-sungguh tahu dan kita sungguh-sungguh mengarahkan perhatian kita kepadanya. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, mana yang kita jadikan fokus perhatian kita? Keselamatan dari Allah sehingga kita terus mengejarnya, ataukah yang lain? Kalau di YouTube kan ada notifikasi, dinyalakan loncengnya, dinyalakan supaya kalau nanti ada siaran langsung kita diberitahu. Apakah kita juga akan melakukan hal itu di hadapan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah dan mengikuti terus bagaimana memperoleh keselamatan itu? Ataukah kita sungguh-sungguh justru melupakan keselamatan itu? Hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Ia memberikan keselamatan tanpa terkecuali. Semuanya tergantung Anda dan saya mau menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan atau menolaknya. Kalau mau menerima dan mengarahkan perhatian kita kepada keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan, maka kita tidak hanya mau saja, pasti akan ada gerakan untuk menyambut, untuk memperoleh keselamatan itu dengan yang dilakukan oleh para pemungut cukai dan orang banyak tadi, memberikan dirinya. Menjadi pertanyaan bagi kita itu seringkali, aku mau Tuhan menerima keselamatanmu, tapi apakah kita juga mau memberikan diri kita sepenuhnya? Seringkali yang terjadi kita memberikan diri kita, tapi sebagian di hadapan Tuhan, sebagian di hadapan keinginan kita, sebagian di hadapan pengaruh dunia, sehingga kita berjalan di dua kaki, berjalan di dua rel, satu Allah, satu dunia. Dia sendiri mengatakan, kau tidak akan pernah bisa mengabdi dua Tuhan. Kalau engkau mengabdi pada dua Tuhan, maka engkau akan menyakiti yang seorang. Engkau tidak akan mengindahkan yang lain. Maka mari kita memfokuskan perhatian diri kita kepada Dia, kepada keselamatan yang ditawarkan oleh Allah dalam hidup ini. Sehingga ketika fokus perhatian kita ke sana, maka kita akan selalu dimampukan untuk berjuang melakukan apa yang Ia kehendaki dalam hidup ini. Mewartakan kasih, membawa sukacita, membawa damai kepada semua orang tanpa terkecuali. Kalau hidup kita masih belum seperti itu, jangan-jangan kita sedang berjalan di dua kaki, di dua rel, di dua tempat yang berbeda, yaitu Allah dan juga dunia. Maka mari memfokuskan perhatian kita. Jangan membuat pandangan kita bercabang, tetapi fokuskan perhatian kita hanya kepada keselamatan yang sungguh-sungguh kita harapkan. Kita berkata, aku ingin mengalami keselamatan itu. Tapi jangan hanya ingin, lakukanlah yang terbaik untuk memperoleh keselamatan itu dengan cara mengarahkan perhatian kita kepada keselamatan yang diberikan Allah dalam hidup kita dengan cara melakukan apa yang dikehendaki dan diperintahkan Allah dalam hidup kita. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.